Zombie Apocalypse. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Tahukah kamu sejarah tentang tenaga listrik? Ya, sejarah listrik diawali oleh Thales antara 640 sampai 546 sebelum Masehi. Seorang cendekiawan dari Yunani, penggosokkan elektron atau dalam bahasa Yunaninya adalah batu ambar dengan kain wol sehingga benda yang ringan di dekatnya mendekat bahkan menempel. Namun pada saat itu Thales belum mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Penelitian dilanjutkan oleh ilmuwan yang bernama William Gilbert. Pada tahun 1733 ia adalah sebagai pelopor tentang magnet, dan dilanjut oleh Charles Dufay pada tahun 1739 ia sebagai penemu resin dan veteros yang saat ini disebut sebagai positif dan negatif, dan dilanjut dengan Benjamin Franklin pada tahun 1775 ia sebagai penemu penangkal petir. Lalu dilanjut dengan Alessandro Volta pada tahun 1800 ia sebagai penemu sel listrik, penemu metanavolt dan tegangan listrik voltmeter. Dan Michael Faraday pada tahun 1821 sebagai penemu elektromagnetik, dan di masa sekarang dikembangkan oleh ilmuwan hingga sekarang. Kalian sudah tahu kan sejarahnya? Apakah kalian juga tahu dari manakah listrik berasal? Listrik berasal dari bermacam sumber yang ada di dunia ini yang dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Seperti pembangkit listrik tenaga uap atau disebut PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Cara kerja pembangkit listrik tenaga uap: yang pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas. Lalu, uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga nuklir atau disebut PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. PLTN termasuk dalam pembangkit daya dan dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarnya konstan. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin, sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Cara kerja PLTA pada dasarnya untuk mengubah energi air menjadi energi listrik dengan memanfaatkan arus air untuk berputarnya turbin. Perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Yang ketiga, pembangkit listrik energi bayu atau disebut PLTB mengonversikan energi bayu menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Prinsip kerja PLTB adalah dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin untuk memutar baling-baling atau kincir angin. Kemudian energi putar ini diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Terakhir ialah pembangkit listrik tenaga surya
atau disingkat PLTS, adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan memusatkan energi surya. Cara kerja listrik tenaga surya ini cukup sederhana. Setelah panas matahari ditangkap oleh sel fotovoltaik, kemudian panas matahari tersebut akan digunakan untuk memanaskan cairan yang selanjutnya menjadi uap. Uap tersebut akan dipanaskan oleh sebuah generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Transmisi ialah sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Kemampuan sistem transmisi dengan tegangan lebih akan menjadi jelas jika dilihat pada kemampuan transmisi dari suatu saluran transmisi. Kemampuan ini biasanya dinyatakan dalam satuan MVI atau megavolt ampere. Saluran transmisi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasa disebut dengan SUTET. Pada umumnya saluran transmisi di Indonesia digunakan pada pembangkit dengan kapasitas 500 kV, di mana tujuannya ialah agar drop tegangan dari penampang kawat dapat direduksi secara maksimal, sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. Yang kedua, saluran udara tegangan tinggi yang biasa disebut dengan SUTT. Pada umumnya saluran ini memiliki tegangan operasi antara 70 kV sampai 150 kV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double circuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3-4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netralnya diganti oleh tanah sebagai saluran kembali. Apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masing-masing fasa terdiri dari 2-4 kawat yang biasa disebut double atau quadrupole, dan berkas konduktor disebut bundle konduktor. Yang ketiga, saluran kabel tegangan tinggi. Saluran kabel bawah tanah atau underground cable, saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Kategori saluran seperti ini adalah favorit untuk pemasangan di dalam kota. Karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Namun tetap memiliki kekurangan, antara lain mahal dalam instalasi dan investasi serta sulitnya menentukan titik gangguan dan perbaikannya. Distribusi ialah tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisinya dengan menggunakan trafo. Distribusi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, distribusi primer, yaitu jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah dengan nominal tegangan 20 kV, biasa disebut dengan TGM atau jaringan tegangan menengah. Lalu disalurkan ke lokasi-lokasi pelanggan listrik, kemudian diturunkan tegangannya di trafo pada gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan. Yang kedua, distribusi sekunder, yaitu jaringan distribusi dari gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendah, yaitu 220 volt atau 380 volt. Pelanggan yang memakai tegangan rendah ini adalah pelanggan paling banyak karena daya yang dipakai tidak terlalu banyak. Jaringan dari gardu distribusi dikenal dengan TGR. Lalu dari TGR dibagi-bagi untuk ke rumah pelanggan. Saluran yang masuk dari TGR ke rumah pelanggan disebut sambungan rumah. Pelanggan tegangan ini banyak menggunakan satu fasa, walaupun ada beberapa memakai listrik 3 fasa. Setelah teman-teman tahu apa itu transmisi dan distribusi, di sini saya akan menjelaskan manfaat listrik bagi kehidupan manusia. 1. Sebagai penerangan. Tak dapat dipungkiri bahwa peranan utama listrik dalam kehidupan adalah untuk penerangan, utamanya di malam hari. Berkat hadirnya listrik, kini orang tak perlu berurusan dengan kegelapan. Meski dulu pun banyak cara yang dilakukan untuk mengatasi gelap, baik dengan menyalakan obor ataupun lampu minyak. Namun, kehadiran listrik membuat semuanya lebih mudah, dengan keamanan lebih terjamin. 2. Sumber energi. Saat ini, makin banyak peralatan yang memanfaatkan listrik sebagai sumber energi utamanya. Bahkan, nyaris seluruh peralatan dan aktivitas manusia saat ini melibatkan listrik di dalamnya. Entah untuk menghidupkan peralatan elektronik di rumah, atau untuk menunjang aktivitas lain. 3. Penghasil panas. Pemanfaatan listrik untuk media penghasil panas kini makin banyak diterapkan. Jika dulunya hanya ada setrika listrik,
yang menghantarkan arus listrik melewati nikel dan elemen penghasil panas. Kini semuanya semakin berkembang. Tak hanya setrika saja, muncul inovasi penanak nasi, pengering rambut, bahkan kompor listrik yang menjadi barang umum digunakan di masyarakat. 4. Penghasil gerak. Dalam penggunaan listrik pada peralatan rumah tangga, banyak yang memanfaatkan energinya untuk menghasilkan gerak, seperti pada motor, mobil, kipas angin, dan sebagainya. Penggunaan energi dari arus listrik untuk berbagai peralatan di atas dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran. Terlebih untuk urusan transportasi, terobosan mobil listrik masih terus digalakkan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. 5. Penghasil suara. Kamu tentu telah akrab dengan mikrofon dan speaker. Keduanya merupakan wujud nyata memanfaatkan arus listrik sebagai pengolahan dan penghasil suara. Dengan penggunaan kedua perangkat ini, kamu bisa mendengar lebih jelas dan berbicara tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Di luar 5 manfaat listrik yang disampaikan di atas, masih banyak lagi manfaat lainnya, seperti sebagai sarana hiburan, alat belajar, hingga penyokong industri. Pada intinya, keberadaan listrik memang membawa peranan yang sangat besar untuk mempermudah pekerjaan dan mencukupi kebutuhan manusia. Dan di masa depan, teknologi listrik ini akan sangat berguna sekali bagi kehidupan manusia yang memenuhi segala aspek dari kehidupan manusia, dari kehidupan bersosialisasi, transportasi, produksi, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa teknologi listrik yang akan berkembang di masa depan. Yang pertama adalah robot pembantu. Yang kedua adalah teknologi listrik fusi nuklir. Yang ketiga adalah teknologi listrik komputer kuantum. Yang keempat adalah teknologi listrik mind reading. Yang kelima adalah teknologi listrik tanpa kabel yang biasa disebut dengan wireless. Yang keenam adalah teknologi listrik super magnetic train. Yang ketujuh adalah teknologi listrik sleep number 360 smart beam. Yang kedelapan adalah teknologi listrik autonomous car atau mobil otomatis yang menggunakan mesin listrik. Yang kesembilan adalah teknologi listrik mesin pelipat pakaian. Dengan adanya teknologi-teknologi yang akan datang ini, kita sebagai manusia harus lebih baik lagi dan lebih cermat lagi dalam menggunakan teknologi yang akan datang ini maupun yang sudah ada saat ini. Tahukah kamu apa itu elektronika? Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Setelah pengertiannya, kita lanjut ke fungsi dasar komponen-komponen elektronika. Fungsi dasar komponen-komponen elektronika adalah komponen-komponen atau perangkat elektronika pada dasarnya dapat melakukan fungsi-fungsi dasar seperti di bawah ini, yaitu rectification atau penyearah, amplification atau penguat, control atau pengendalian, generation atau pembangkitan, conversion atau konversi. Ngomong-ngomong soal elektronika, sudah banyak alat-alat canggih yang telah dibuat, yaitu perkembangan teknologi di masa kini seperti radio, kamera, HP, dan penyimpanan elektronik. Lalu di masa yang akan datang seperti robot pembantu, autocar, dan lampu otomatis. Telekomunikasi berasal dari bahasa Yunani, kata tele yang artinya jauh, dan kata komunikasi yang artinya penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. B. Pengertian sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah pengertian sistem telekomunikasi. Yang kedua, sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik. Yang ketiga, infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi,
maupun penyelenggaraan telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. C. Komponen dasar pembangunan sistem telekomunikasi. Terdapat beberapa komponen pembangunan sistem telekomunikasi menurut Laswell, yaitu sender, message, channel, receiver, dan feedback. Prinsip kerja sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah pesan atau informasi yang dikirimkan menggunakan suatu alat atau input transducer akan diperkuat sinyal menggunakan transmitter. Nah, transmitter itu berfungsi sebagai memodifikasi input sinyal agar dapat ditransmisikan secara efisien melalui communication channel. Sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu alat untuk mengendalikan atau memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktikkan secara manual untuk mengendalikan setir mobil pada saat kita mengendarai atau menyetir mobil kita. Misalnya dengan menggunakan prinsip rolah balik. Dalam sistem yang otomatis, alat semacam ini sering dipakai untuk peluru kendali sehingga peluru akan mencapai sasaran yang diinginkan. Banyak contoh lain dalam bidang industri atau instrumentasi dan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana sistem ini dipakai. Alat pendingin atau yang biasa disebut dengan AC merupakan contoh yang banyak kita jumpai yang menggunakan prinsip sistem kendali. Karena suhu ruangan dapat dikendalikan sehingga ruangan berada pada suhu yang kita inginkan.